Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya? Jelas atau agak gandet-gandet ini? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, lumayan. Oke, ya, yang pertama saya mohon maaf dulu ya, karena harusnya kita kan kuliahnya jam 3:30 ya. Tapi tadi di FTIK sedang ada apa namanya tadi? Diskusi rutin dosen ya. Jadi diskusi rutin dosen di Zoom. Ya, kemudian tadi selesai baru jam 3 ya, karena tadi mulainya jam 2, selesai jam 3 saya harus mengoperasikan nyambungan ke YouTube dan juga sebagai host, jadinya saya sampai selesai ya. Tadi acaranya sampai jam 3, kemudian tadi saya sholat sebentar, ternyata sudah 3:30, tadi saya WA. Jadi saya pulang dulu ini ke rumah, jadi kalau ngajarnya saya di rumah, di kantor, nanti saya akan sampai sore ya. Jadi saya pulang dulu saja biar ngajarnya ini bisa di rumah, kemudian nanti waktunya bisa fleksibel. Itu ya, jadi yang pertama saya mohon maaf. Oke. Yang kedua berarti selamat bertemu kembali ya dengan saya ya. Kemarin kita sudah ketemu di mata kuliah strategi pembelajaran ya, di semester 4 ya, betul nggak? Kita. Itu kemudian kita hari ini ketemu lagi di statistika non parametrik. Ya, oke. Ini dulu pas kita ketemu di perkuliahan sudah pandemi belum? Sudah ya? Blending, Pak. Setengah sudah. Oh iya, setengahnya pandemi ya kemarin ya. Iya, blended. Setengahnya pandemi. Blended waktu itu bukan blended, memang setengahnya masih belum pandemi, yang setengah sudah pandemi, jadinya online gitu ya. Oke, itu apa namanya perkuliahan kita dulu dengan ya, pada mata kuliah strategi pembelajaran. Hari ini kita ketemu lagi di statistika non parametrik. Ini adalah mata kuliah pilihan ya. Oke. Oke, saya akan jelaskan RPS-nya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan masuk ke RPS, nanti ada kontrak kuliah juga, terakhir nanti ada materi sedikit ya sebelum ditutup gitu ya. Jadi materi kita nanti ya mungkin nggak lama-lama lah, kita bahas sebentar-sebentar saja. Gitu. Ya, oke, kita mulai. Kita mulai dari RPS-nya terlebih dahulu ya. Saya akan melakukan share screen ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau kemarin pas mata kuliah ini, pas saya strategi pembelajaran, saya nggak pernah Google Meet ya? WhatsApp semua ya? Iya, Pak. Oh iya, WhatsApp semua ya. Waktu itu WhatsApp semua, karena ya keadaan waktu itu strategi pembelajaran masuknya ke WhatsApp. Jadi sekarang ini nanti kita akan blended ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari RPS. Sudah ada yang mendownload dulu? Atau belum? Ini dari Siska? Belum ada?
Yang mendownload? Belum. Ya, oke, tidak apa-apa kalau belum ada yang mendownload. Jadi RPS itu aslinya sudah bisa Anda download di Siska ya. Jadi Anda bisa mendownloadnya di Siska. Ya, kalau mau membaca langsung itu bisa di Siska, di download. Gitu. RPS-nya kemarin sudah saya upload dari hari Jumat. Artinya kalau di download sekarang mungkin bisa ya. Nanti setelah mata kuliah ini Anda download. Gitu. Oke, ini namanya mata kuliahnya adalah statistika non parametrik ya. Apa namanya? Anda untuk mendapat statistika non parametrik pasti sudah dapat dulu statistika pendidikan ya. Sudah dapat belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Gimana? Nilainya bagus atau enggak kemarin statistika pendidikan? Alhamdulillah. Statistika pendidikan? Ya harusnya kalau mengambil statistika non parametrik harusnya sudah tahu dulu statistika pendidikan. Artinya dulu yang ngajar sama statistika pendidikan. Bu Mutija. Oh, ya, oke. Ya itu mata kuliah prasyaratnya yaitu adalah statistika pendidikan untuk mempelajari statistika non parametrik ini. Oke, ini bobotnya adalah 2 SKS ya. Saya mengajar kelas A dan kelas B ya. Jadi kelas A dan B saya ajar semuanya di kelas ini. Jadinya dua-duanya saya ajar. Kemudian apalagi ya? Ini deskripsi mata kuliahnya tinggal Anda baca saja ya. Intinya tentang apa perkuliahan itu sebenarnya. Nah, oke. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari ya. Ada uji rata-rata 1 sampel, kemudian uji rata-rata 2 sampel independen, uji rata-rata 2 sampel berpasangan, uji rata-rata K sampel independen, uji rata-rata K sampel berpasangan, dan uji asosiatif. Ini adalah apa namanya yang akan kita pelajari. Apa itu ini sih apa aja gitu ya. Nanti kita akan review sedikit di akhir perkuliahan, di akhir pertemuan ini. Oke. Kemudian metodenya nanti kita jelaskan di kontrak kuliah saja. Nah, sekarang evaluasi pembelajarannya. Bobot untuk penilaian saya itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah diskusi ya, kemudian diskusi dan keaktifan ya ini ya sebenarnya, UTS, UAS, dan penugasan atau tugas. Jadi nanti nilai Anda ada 4 komponen ini karena saya keaktifan ya, keaktifan itu sangat penting, jadi ini saya turunkan ya bobotnya. Jadi bobotnya sekarang menjadi keaktifan itu 20% ya, UTS 30%, UAS 30%, dan tugas itu 20%. Itu adalah bobot penilaiannya nanti. Gitu. Oke. Kemudian mau saya ke error. Ini adalah bukunya ya. Ini buku-bukunya dari yang akan kita pakai di perkuliahan, tetapi saya malah condong untuk memakai buku yang terakhir ini. Ini buku yang apa namanya harus dimiliki ya. Jadi Sugiono ya. Ini bisa yang tahun 2018 atau tahun yang lama juga bisa. Saya di sini terlihat nggak? Layar saya terlihat nggak? Saya stop sharing dulu. Saya punya 2 buku ya di sini. Ini sama-sama pengarangnya sama-sama Sugiono. Anda silakan mau pakai yang ini yang terbaru boleh. Mau Anda pakai. Ini nggak mirror ya? Mirror ya di tempat Anda ya? Mirror atau tidak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Boten, Pak. Maksudnya nggak kebalik tulisan saya ini? Boten, Pak. Tidak, Pak. Ini buku yang apa namanya wajib Anda miliki, apa namanya Profesor Dr. Sugiono ya, dan ini salah satu saja ini beda apa namanya, Anda cuma beda di terbitan saja. Ini yang paling baru, yang ini yang sudah lama. Kalau saya ini pas dulu waktu kuliah saya pakainya ini, dan ini saya beli yang original karena yang ini kalau beli buku yang tidak original kadang Anda menemui tulisan yang seperti ini, misalkan tulisannya dia tidak terbaca ya di sini ya, dia tidak
tidak terbaca, ada yang tidak terbaca. Itu adalah bukunya ya. Tapi tenang saja, saya kan mewajibkan Anda untuk mempunyai, tetapi bukan berarti membeli ya. Saya sudah punya filenya ya. Mana ya filenya? Oke. File PDF-nya. Oke, saya punya file PDF-nya mana ya? Bentar. Ini ya, ini saya punya file PDF-nya 4 MB ya, sama dengan buku yang tadi pengarangnya Sugiono, tapi ini versinya berbeda. Kalau buku yang tadi itu hanya khusus di non-parametrik, kalau ini ada semua materi. Jadi ada non-parametrik, ada yang parametrik biasa, cuma harus pandai-pandai memilah ini karena materinya banyak sekali. Ini bukunya sangat lengkap. Ini buku statistika penelitian milik karangannya Sugiono, ini sangat lengkap. Ini banyak sekali materinya. Gini. Nah, kalau Anda lihat di daftar isinya, nanti bermacam-macam nih. Misalkan saya contohkan statistika hipotesis, nanti yang kita, nah ini parametrisnya kan uji dua pihak sama uji satu pihak, pasti Anda sudah pernah tahu ya, dulu uji T itu ya, ya ini non parametrisnya di uji satu pihak. Nanti kita akan bahas di itu. Intinya Anda membaca buku ini ya untuk mata kuliah dari statistika non parametris. Silakan kalau mau membaca file yang saya berikan juga nggak masalah. Anda mau membaca buku yang tadi saya sarankan juga tidak masalah. Ini yang terbaru 2019. Kalau misalkan Anda, oh kok saya susah, cepat capek ketika membaca di laptop atau di HP, maka beli bukunya langsung juga nggak apa-apa, silakan. Itu terserah Anda, yang penting Anda memiliki ya. Jangan sampai ada yang sampai akhir perkuliahan belum mendownload. Beli bukunya tidak, bukunya tidak punya, apalagi mendownload juga belum gitu. Itu yang mahasiswa yang nggak niat kuliah ya. Jadi niat kuliah minimal adalah Anda mendownload buku yang saya berikan. Kalau Anda pengen lebih enak lagi untuk membaca, misalkan Anda mau beli ya silakan. Tapi tidak wajib untuk beli, yang penting punya saja. Gitu untuk RPS kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, ya? Pak. Belum? Ada yang mau memberikan komentar? Sanggahan gitu boleh? Tanggapan? Tidak ada? Tidak, Pak. Gimana? Oh iya tadi saya ingat yang kelas yang tadi juga kelas yang kapan ya kemarin apa? Di Siska itu belum ada ya, Siska belum ada. Ya nanti saya akan upload saja di WhatsApp group, nanti akan saya kirimkan RPS-nya. Nggak tahu itu error atau kenapa itu RPS-nya belum ada. Ya nanti saya kirimkan RPS. Oke. Ada lagi? Untuk absen bagaimana, Oke, Pak? nanti kita akan bahas di kontrak kuliah. Oke, kita akan bahas di kontrak kuliah. Nggih, Pak. Oke. Ya, oke. Sudah, ini ya, RPS. Oke, saya akan ke kontrak kuliah. Perkuliahan, ya Allah. Apa ini nih? Oke, ini kontrak perkuliahan kita ya. Perkuliahan dilaksanakan secara daring. Ya. Kontrak perkuliahan saya ini, yang pertama perkuliahan dilaksanakan secara daring. Ya karena memang belum ada wacana ya untuk luring ini belum terlihat ya. Hilal untuk luringnya belum terlihat, jadi ya kita persepsikan bahwa perkuliahan kita masih daring seperti itu. Perkuliahan dilaksanakan secara daring menggunakan Google Meet atau YouTube atau Ikhlas Siska atau WhatsApp group juga bisa, disesuaikan dengan kondisi. Jadi nanti ada bermacam-macam kondisi, mungkin karena seperti tadi ya kegiatan di fakultas sedang penuh gitu, jadi saya agak terlambat mengajar ini, alhamdulillah bisa mengajar. Kalau lagi penuh-penuhnya nanti kemungkinan kuliahnya dengan ikhlas saja atau dengan WhatsApp group ya gitu. Jadi ya sesekali dengan Google Meet, sekali dengan ikhlas, sekali dengan WhatsApp group, sekali dengan YouTube juga bisa. Jadi kalau YouTube nanti
videonya di-upload ya, di-upload. Oke. Nanti sistem untuk perkuliahan kita itu presentasi ya. Jadi presentasi mahasiswa nanti akan dibagi ke berapa kelompok, nanti saya lupa itu pembagiannya, nanti setelah materi nanti saya sampaikan pembagiannya berapa kelompok. Kemudian tapi tetap tenang, saya akan memberikan salah satu contohnya ya, contohnya di pertama nanti, yang pertama kali nanti pertemuan kedua saya maju dulu, nanti pertemuan ketiga itu baru Anda yang mempresentasikan. Bisa presentasinya lewat Google Meet, bisa nanti saat itu presentasinya lewat YouTube, nanti saya yang menentukan nanti. Bisa saja lewat WhatsApp grup ya, gitu ya. Jadi apa namanya, kita kondisian saja nanti kira-kira bisanya pakai apa, itu ya. Oke, kemudian perkuliahan ini, apabila perkuliahan menggunakan Google Meet ya, PJ wajib membuat meeting dengan melakukan setting dapat direkod agar video selama perkuliahan dapat diputar ulang atau diupload pada YouTube. Nah, jadi PJ-nya ini yang membuat Google Meet ya. Tadi PJ-nya siapa tadi, Mbak? Apa tadi ya? Apa aja? Siapa tadi? Saya lupa. Mbak PJ ya, tadi Mbak PJ. Itu ya Arvita, Mbak Arvita yang membuat meetingnya ya. Setiap kali kita kuliah dengan Google Meeting, Mbak Arvita. Kenapa saya meminta PJ-nya saja yang membuat? Karena ketika pengalaman semester kemarin, ketika saya yang membuat meetingnya, itu banyak mahasiswa yang tidak bisa masuk karena saya menggunakan Google Meet yang harus menggunakan email Yayen. Maka untuk mengakses itu susah, jadi saya minta untuk mahasiswanya saja yang membuat. Makanya diwakili oleh PJ yang membuat kuliah Google Meet-nya. Kalau PJ-nya mempunyai akun Zoom ya tidak masalah. Kalau saya kira akun Zoom itu terbatas ya, terbatas hanya 45 menit ya. Apa ada yang sampai unlimited? Nggak ada kan? Kalau menggunakan Zoom juga tidak masalah, yang penting sama gitu ya, yang penting bisa dipakai. Saya sih pakai apa saja nggak apa-apa. Tapi yang mudah sih untuk membuatnya Google Meet itu. Google Meet bisa dipakai di siapa saja dan tanpa batas gitu, menggunakan Google Meet. Itu. Kemudian PJ juga memastikan Google Meet atau Zoom-nya itu dapat direcord agar video selama perkuliahan itu dapat diputar ulang atau diupload pada YouTube. Nah, jadi misalkan ada materi-materi yang susah, pas saat itu direcord kan Anda bisa memutar kembali. Oh, ini ternyata cara menghitungnya seperti ini. Nah, itu kalau Anda lupa, mesti penjelasannya waktu itu lupa, maka Anda tidak bisa memutar lagi kalau tidak direcord. Coba kita lihat Google Meet yang kita pakai sekarang. Apakah bisa direcord nggak? Tidak ada menu record ya di sini ya, tidak ada menu rekam. Artinya si host belum menyeting bisa direcord. Gampang nanti kalau Anda hostnya ya, jadi PJ-nya itu klik setelan di sini ya. Nanti di sini ada satu menu lagi yang namanya control host. Jadi biarkan semua orang bisa merecord atau apa gitu bos settingannya, saya lupa. Kalau itu sudah dimunculkan maka semua orang bisa merecord. Kalau bisa merecord, saya akan merecord, nanti videonya saya upload di YouTube channel saya. Jadi misalkan Anda mau membuka lagi penjelasan tentang perkuliahan kita, bisa dibuka di YouTube. Itu kan mempermudah Anda sebenarnya. Itu. Kemudian yang keempat, mahasiswa wajib komen dan like pada video penjelasan serta subscribe channel YouTube Muhammad Tanjuna. Jadi kalau saya suatu saat menjelaskan materinya, misalkan presentasi gitu, misalkan kalau kelas ini itu nggak ini ya, ya intinya kalau saya mengupload YouTube tentang video penjelasan kita, ya silakan Anda komen dan like video-video yang diberikan, jangan hanya memutar ulang saja gitu ya. Jadi silakan berkontribusi, memberikan komen, memberikan like gitu ya. Dan jangan lupa subscribe-nya, itu juga yang paling penting. Oke, kemudian yang kelima, untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa, dosen memberikan tugas formatif yang disesuaikan pada file materi atau video penjelasan. Jadi nanti saya suatu saat juga akan memberikan
pertanyaan atau soal, silakan nanti kalau ada yang bisa mengerjakan juga saya beri nilai. Ya, itu adalah model perkuliahan kita. Itu keaktifan. Kemudian yang keenam, presensi kehadiran mahasiswa dihitung dari pengumpulan tugas pada Google Classroom. Apabila kuliah dengan menggunakan Google Meet, mahasiswa wajib melakukan screenshot dan upload pada Google Classroom. Jadi nanti sudah masuk ke Google Classroom semua belum? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kalau sudah silakan nanti perkuliahan kalau Google Meet seperti Anda silakan screenshot, nanti upload di WhatsApp di Google Classroom. Di Google Classroom sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti perkuliahan. Jadi screenshotnya yang ada tulisan nama Anda gitu ya. Oh, ini menjelaskan bahwa Anda itu hadir, Anda mengikuti itu perkuliahan. Itu ya. Oke, nomor 7, hal lain yang belum tercantum di kontrak perkuliahan akan dibahas di kemudian hari. Oke, mungkin sampai kontrak kuliah ini ada yang mau ditanyakan, atau mau disanggah, atau mau dikomentari, itu boleh diberi tanggapan. Ya. Beda. Oh, gitu ya. Di PC ya? Di menu PC ya? Anda pakai HP apa laptop? Oh. Ini apa sih, Mas? Oke. Ya nanti kita coba ya. Mana ya? Nggak ada tetap ya? Di control host ya? Boleh, boleh kalau kamu mau merecord juga nggak masalah. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau enggak sih nggak apa-apa. Anu itu ya nanti kalau apa namanya pakai aplikasi ketiga ya bisa saja sih. Ya terserah, kalau tidak merepotkan ya tidak apa-apa. Itu menurut Anda ya tidak wajib lah untuk itu. Oh ya, ini satu lagi saya lupa, nomor 3. Mahasiswa wajib mencari informasi kuota internet murah. Nah, untuk membantu jalannya perkuliahan daring dan dapat melakukan share informasi di WhatsApp group. Jadi WhatsApp group itu selain materi kuliah ya yang di-share di situ tentang perkuliahan, ada juga share informasi kuota internet murah juga boleh di situ. Jadi saya tidak larang. Oh, ini ada share-sharean informasi kuota murah. Tapi jangan itu ya, jangan menjebak ya. Dapatkan kuota 10 GB gratis, ternyata tidak ya. Yang jebakan Batman itu kan kelihatan ya, dari linknya juga kelihatan ya. Gitu ya. Itu share-sharean informasi kuota internet juga. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke materi, boleh? Oke, kita statistika non parametrik ya, pertemuan pertama. Oke, kita coba sedikit materi lah, mungkin 15 menit lah ya maksimal. Untuk layar saya sudah terlihat ini untuk penjelasan materi. Sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, statistika non parametrik. Ya, apa itu statistika non parametrik? Nanti kita akan bahas. Kita ingat kembali ini ilmu tentang dulu ya, sudah pernah dibahas belum sama di statistika pendidikan? Apa itu statistik? Apa itu statistika? Sudah ya? Statistik itu ya data tentang baik itu bilangan maupun bukan bilangan, yaitu yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram juga bisa, yang menggambarkan suatu masa, itu namanya statistik. Jadi statistik itu ya datanya itu ya. Nah, ilmu tentang itu, nah namanya statistika. Jadi statistika itu adalah ilmunya. Statistika adalah ilmunya. Ilmu tentang mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Statistika sendiri ada dua macam, yaitu adalah statistika parametrik dan non-parametrik. Nanti, apa bedanya nanti kita akan jelaskan. Nah,
statistika parametrik sendiri memiliki nama lain yaitu statistika inferensial. Yaitu adalah statistika yang berkaitan dengan penarikan simpulan. Ya. Jadi inferensial atau inference itu kan menarik simpulan. Ya. Bahasa Indonesia menarik simpulan. Jadi bahasa Inggris inference, ya. Inference itu adalah artinya adalah menarik simpulan. Menarik simpulan. Ini adalah inference. Jadi inference itu diartikan menarik simpulan. Jadi statistika inferensial adalah statistika tentang menarik simpulan. Apa statistika menarik simpulan? Misalkan Anda mau meneliti apakah apakah mahasiswa TMA itu suka dengan durian atau tidak, misalkan seperti itu. Apakah saya harus menanyai semua mahasiswa TMA? Kan tidak. Saya mengambil sampel misalkan 50 orang saja yang akan saya tanyai. Ya, kemudian 50 orang itu ketika hasilnya bagaimana? Oh, ternyata 50 orang itu ternyata menyukai durian. Oh, berarti kesimpulan yang kita dapat itu bisa kita tarik untuk populasi. Artinya semua mahasiswa TMA itu menyukai durian. Misalkan seperti itu. Ya, itu adalah statistika inferensial. Oke. Nah, jenis data statistik itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masih ingat nggak bedanya dari keempat data ini? Masih ingat? Oke, langsung saya beri nilai ini. Pertemuan pertama, apa bedanya data nominal, ordinal, interval, rasio? 4 TMAB. Oke, saya sudah siapkan ini. TMAB, pertemuan pertama. Oke. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Bedanya data nominal, ordinal, interval, rasio? Sudah diajari belum? Lupa, Pak. Lupa. Ada? Kalau yang ada bisa saya berikan nilai langsung nih. Jadi 1 keaktifan. Ya sudah, kalau lupa ya tidak apa-apa, nanti Anda ingat-ingat lagi. Jadi kalau nominal ya, nominal itu artinya adalah data itu tidak memiliki, data statistik ini tidak memiliki penjenjangan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Contohnya adalah data ini jenis kelamin, 1 itu misalkan laki-laki, 2 itu perempuan, berarti bukan berarti 2 itu lebih baik atau lebih tinggi daripada 1. Itu tidak. Jadi agama juga bisa itu ya, itu jadi angka di situ sebagai simbol saja. Dia tidak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu adalah data nominal. Nah, data ini ordinal ini, saya salah ketik soalnya. Ordinal. Oke, kalau data ordinal itu adalah data yang sudah memiliki penjenjangan sebenarnya. Tetapi dia tidak jarak antara satu data dan yang lainnya kadang berbeda. Misalkan ini sangat buruk ke buruk. Itu jaraknya berbeda dengan buruk ke cukup. Belum tentu itu jadi ini, misalkan ini kita buat ke dalam interval ya, interval seperti ini ya. Ini misalkan 1, ini 2 ya, ini 3. Belum tentu 1, 2, 3, 4 itu memiliki jarak yang sama ya. 4. Jadi ini tidak memiliki jarak yang sama. Kenapa bisa seperti ini? Misalkan saya punya contoh lain. Contoh data gaji. Misalkan 1 itu adalah gaji kurang dari 1 juta. Ya. Kemudian 2 itu gaji dari 1 juta. 1 juta sampai 2 juta. Oke. Nolnya kebanyakan. Oke, 3 itu gaji dari 2 juta sampai 3 juta. Misalkan. Kemudian 4 itu adalah lebih dari 3 juta. Nah, kan tidak imbang ya. Coba lihat rentang di sini. Dia itu rentangnya hanya 1 jutaan. Ini rentangnya 1 jutaan juga. Kok hilang ini ya? Sebentar.
Hilang ya. Ini itu rentangnya 1 juta, sorry. Jadinya hilang ini. Nah, saya ketik saja. Misalkan tadi 1 itu kurang dari 1 juta. 1 juta. 2 itu 1 juta sampai kurang dari 1 juta, saya buat gini aja. 1 juta sampai 2 juta. 3 itu 2 juta tadi sampai 3 juta. 4 itu lebih dari coba kita lihat batasnya. Apakah ada nggak? Ini 1 jutaan ya. Kurang dari 1 juta kan gaji ya 0 sampai 1 juta. Ini 1 juta sampai 2 juta ya 1 juta rentangnya. Ini 1 juta rentang. Tapi ini rentangnya berapa? Lebih dari 3 juta itu. Banyak sekali. 10 juta masih ikut 4. 12 juta masih ikut 4. 100 juta pun masih ikut 4. Jadi rentangnya ini berbeda. Jadi jarak antara data itu artinya tidak dapat kita ketahui ya. Jaraknya itu tidak sama sih karena itu ya. Antara 4 ke 3 itu belum tentu jaraknya sama dengan 3 ke 2. Kalau 4 itu misalkan 100 juta ya, 3 itu ternyata 2.500.000, kan jaraknya sangat jauh sekali daripada ini 2.500.000 ke 1.500.000 misalkan seperti itu. Gitu ya, itu adalah salah satu contoh dari data ordinal. Itu adalah kemudian data interval ya, data interval itu adalah data tentang apa namanya? Ya selain itu tadi ya, selain ordinal tadi. Jadi jaraknya sekarang sudah ada. Apa contohnya? Data nilai siswa. Kalau ada siswa yang misalkan nilainya itu adalah ada siswa nilainya 80, ada siswa nilainya 70, ada siswa nilainya 60. Jarak antara 80 ke 70 sama 70 ke 60 itu sama. Ya, sama. Intervalnya sama, jaraknya sama. Karena 80 yang mewakili 80, 70 mewakili 70, dan 60 mewakili 60. Makanya jarak intervalnya sama. Nah, ada lagi data suhu. Data suhu. Nah, data suhu juga seperti itu. Itu adalah data jenis interval. Kalau data rasio apa? Data banyaknya rumah. Rumahnya berapa? 40. Nah, berarti mewakili 40 sama. Nah, 70 misalkan seperti itu. Ya, banyaknya buku. Bukunya ada 100. Nah, berarti datanya seperti itu. Lalu apa bedanya interval dan rasio? Kalau interval itu kalau ada nilai 0, itu artinya dia mendapatkan data yang nilainya 0. Tetapi kalau di rasio, kalau mendapatkan nilai 0 berarti dia tidak ada. Nah, contohnya gini, kalau banyak rumah, rumahnya 0, banyak rumahnya 0, berarti apa? Artinya dia tidak memiliki rumah, gitu kan? Berbeda dengan yang ini, ulangannya itu 0. Bukan berarti dia tidak ikut ulangan, tetapi dia ikut ulangan hasilnya 0. Nah, itu adalah bedanya seperti itu. Banyaknya buku 0, berarti dia tidak memiliki buku. Kemudian kalau interval, suhunya 0. Apakah kalau yang suhunya 0 berarti tidak memiliki suhu? Bukan. Suhunya 0 berarti dia tetap memiliki suhu, tetapi suhunya itu memang 0 derajat, itu namanya 0 derajat. Itu ya. Nah, di dalam statistika tadi, nominal sama ordinal, nanti ini yang akan kita pelajari di statistika non parametrik. Jadi datanya bentuknya nominal sama ordinal, statistika non parametrik. Nah, yang ini Anda sudah pelajari dulu di statistika pendidikan, namanya statistika parametrik. Oke, kita coba lihat uji-ujinya. Apakah Anda masih ingat atau tidak ya? Nah, ini statistika parametrik. Datanya kan tadi interval sama rasio ya. Uji rata-rata satu sampel, one sampel di tes. Uji T, masih ingat nggak? Uji T, masih ingat? Masa nggak ada yang ingat? Halo? Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya, masih ingat? Masih ingat nggak uji one sampel di tes?
uji T. SPSS-nya namanya one sample t-test. Lupa. Ada juga namanya independent t-test atau uji T juga, tapi yang 2 sampel. Kan dulu kan ada pihak kanan, ada pihak kiri itu kan ya, ada pelajari dulu. Ya itu namanya statika parametrik di data interval sama rasio. Makanya contohnya adalah nilai, terus apa yang merupakan data interval dan rasio. ANOVA juga yang kita pelajari dulu. Nah, ANOVA korelasi juga ada, ini korelasi produk momen ya, dengan rumus R ya. Ingat nggak ini? Mungkin istilahnya aja yang beda, Pak. Korelasi kan pernah kan? Koefisien korelasi, koefisien determinasi, masih ingat? Uji T 2 sampel? Masa nggak ada yang ingat ini? Ya intinya yang Anda pelajari di statistika pendidikan itu adalah statistika parametrik. Ya, itu adalah yang Anda pelajari dulu. Ya, ANOVA dan lain sebagainya itu adalah statistika parametrik. Nah, lantas bagaimana pembagiannya statistika non parametrik juga sama. Nanti ada uji rata-rata satu sampel. Uji rata-rata satu sampel kan itu kan yang kalau di ini kan yang apakah suatu nilainya ini sama dengan 70 atau tidak gitu. Apakah lebih dari 70 atau tidak kalau pihak kanan gitu kan. Apakah kurang dari 70 atau tidak? Masih ingat yang itu? Ya, belajar statistik ya. Mahasiswa IAIN itu kalau mahasiswa tadris matematika belajar statistik karena statistik itu sangat penting. Ya, terutama SPSS itu kalau Anda sudah menguasai itu Anda buka jasa olah data deh gitu misalkan gitu. Dulu waktu saya kuliah S1 saya buka jasa olah data dulu. Jadi saya waktu kuliah itu membuka jasa olah data karena saya menggunakan ilmu statistika saya untuk mengolah datanya. Misalkan orang-orang kayak ekonomi itu ekonomi memang agak susah. Kalau misalkan saya kemarin mengolah datanya orang olahraga gitu mudah sekali. Anda pasarnya tidak hanya di IAIN, misalkan pasarnya di UMP gitu atau di Unsud misalkan kalau Anda bisa biologi itu banyak nanti statistikanya biasanya ANOVA gitu. ANOVA. Makanya Anda pelajari statistika nanti bisa digunakan untuk mencari ladang tambahan penghasilan lah ketika Anda kuliah ya. Jadi pas Anda lulus juga Anda punya ilmu tentang itu ya. Gitu ya, Anda pelajari lagi ya gitu ya statistika yang parametrik. Nah, kalau yang kita pelajari di perkuliahan ini adalah statistika non parametrik yang jenis data nominal dan ordinal. Nah, nanti ada uji rata-rata satu sampel, uji rata-rata 2 sampel independen, 2 sampel berpasangan, K sampel independen, K sampel ini K ya, balik tulisannya. Ini K ya, K sampel berpasangan. Apa namanya? Uji asosiatif atau uji korelasi itu. Korelasinya di non parametrik itu gimana? Korelasi data yang nominal tadi sama ordinal tadi itu gimana? Oke. Ini adalah yang kita pelajari selama 1 semester. Nanti ada pembagiannya ya. Oke, next ke pembagiannya. Oke. Ini pembagiannya. Jadi nanti saya di pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang binomial ya, binomial dan chi-square satu sampel. Jadi kan ini ya, yang ini binomial dan chi-square satu sampel nanti akan saya jelaskan. Nanti kelompok 1 akan menjelaskan rantes. Ya, rantes itu di sebelah sini berarti yang ordinal, versi ordinalnya. Kalau saya itu yang nominalnya, besok menjelaskan. Kemudian Fisher exact probability dan chi-square 2 sampel. Di sini pembagiannya ada yang dapat 1 uji, ada yang dapat 2 uji ya. Berbeda-beda ya, ini tergantung. Karena ini sudah saya partisi ya, sudah saya bagi sesuai kolomnya. Jadi sesuai, nanti kita bahas ini dulu sampai selesai, terus ini, ini dan ini. Ya, gitu. Ini adalah yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi nanti ada 12 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pas. Ada 12 kelompok nanti akan maju berdasarkan ini ya. Nanti saya
berikan saja ini file PDF-nya ke apa namanya, ke grup WhatsApp grup. Rantes, Fisher Exact, ini dan lain sebagainya. Terserah, silakan nanti mungkin dari PC boleh membagi atau Cosma juga mau membagi juga boleh, terserah. Yang penting nanti kelas ini dijadikan 12 kelompok ya. Gitu. Oke, kemudian apa yang harus Anda buat di setiap kelompok? Nah, tentu saja makalah. Makalahnya nggak usah susah-susah. Makalahnya isinya adalah kecocokan uji untuk data seperti apa. Jadi misalkan binomial. Oh, itu binomial dijelaskan. Uji binomial ini adalah uji untuk menghitung rata-rata satu sampel. Ya. Menguji hipotesis rata-rata satu sampel. Di mana datanya itu bentuknya nominal, dan kalau binomial itu lebih spesifik lagi, datanya itu kurang dari 25. Nah, itu yang namanya kecocokan. Jadi gitu, menjelaskan yang pertama, menjelaskan itu. Kemudian hipotesisnya apa? Hipotesisnya ditulis. Hipotesis uji binomial apa? H0 apa? H1-nya apa? Kalau statistik kan gitu ya, dulu pas Anda pelajari di statistika parametrik. H0-nya apa? H1-nya apa? Dan kemudian rumusnya apa yang Anda gunakan di uji binomial? Kemudian yang keempat itu kriteria pengujiannya bagaimana? Bagaimana menerima H0? Oh, menerima H0 ketika ini lebih dari chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, misalkan seperti itu kriteria pengujiannya. Kemudian satu contoh soal. Oke, kalau ada yang dapat dua uji, berarti ya melakukan 1 sampai 5 ini 2 kali. Ya. Ada 2 uji gitu ya. Kemudian satu latihan soal saja. Satu latihan soal nanti di akhir. Nah, satu latihan soal itu nanti temannya yang mengerjakan. Kalau bisa mengerjakan dicatat. Oke, nanti saya catat yang bisa mengerjakan. Gitu ya. Jadi membuat ini ya strukturnya seperti ini nanti makalahnya. Ya ada covernya lah, ada covernya ditambah ini gitu ya. Jadi tidak usah membuat kalimat yang susah, kata pengantar dan lain sebagainya, nggak usah. Yang penting cukup buat ini saja. Pengertian dan kecocokan uji ini untuk apa gitu ya. Terus hipotesis, rumus, kriteria pengajian, contoh soal, latihan soal. Dan juga bikin PowerPoint karena Anda juga harus presentasi ya. Presentasinya nanti lewat Google Meet. Ya. Nanti mungkin satu pertemuan satu kelompok saja yang maju ini ya. Jadi cukup waktunya untuk membahas itu saja. Itu nanti presentasinya di Google Meet ataupun di WhatsApp group, nanti tergantung kondisinya. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu tentang yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ada yang mau ditanyakan? Layar saya masih terlihat ya? Masih? Halo? Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada Ya. gambaran, Pak. Belum ada gambaran. Ya nanti kan pertemuan berikut, besok kan saya akan menjelaskan ini dulu. Binomial sama chi-square satu sampel. Nanti Anda meniru cara presentasi saya lah. Gitu. Intinya membuat tata urutannya bagaimana itu ya, kriteria pengujiannya gimana. Ya, gitu ya. Nanti Anda lihat di pertemuan kedua. Yang penting pertemuan ini Anda bagi kelompok dulu ya. Anda bagi kelompok ke dalam 12 kelompok ini. Jadi siapa yang dapat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Iya, Pak. Yeah. Oke, berarti itu saja yang saya berikan. Sekarang Anda mau ada tugas nggak ini? Buatan, Pak. Tidak, Pak. Oke, tidak ada tugas. Kalau tidak ada tugas, berarti tugasnya hari ini silakan bagi kelompok saja ya. Bagi kelompok ke 12 kelompok, terserah mau baginya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah screenshot ya, jangan lupa untuk screenshot. Kalau tidak screenshot untuk perkuliahan kita hari ini, tidak saya hitung masuk ya. Jadi screenshot, upload di Google Classroom, sekaligus tadi yang tugas yang ini, yang mensubscribe channel YouTube saya, di screenshot juga, di upload di Google Classroom.
Itu ya. Google Classroom sudah bisa masuk semua belum? Apa ada kesulitan? Udah masuk, Pak. Oke. Kalau ada kesulitan, Anda gunakan fitur incognito. Ya. Ini fitur incognito itu seperti ini. Ya. Oke. Di layar Anda, kalau HP ataupun laptop mungkin sama ya. Di sini ada titik 3, ada klik, kemudian new incognito. Nanti layarnya hitam seperti ini masuk ke incognito. Nanti Anda masuk ke Google, masuk ke email IAIN, maka akan mudah sekali dengan fitur incognito ini. Oke, kalau tidak ada, boleh saya tutup perkuliahan kita hari ini ya. Semoga minggu depan tidak ada masalah ya, tidak ada semoga bisa kuliah tepat waktu ya, biar kita bisa selesai cepat gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah saya tutup, silakan Anda membagi kelompok dan ya membagi kelompok aja dulu gitu ya. Dan tadi tugas-tugas yang saya berikan untuk mengupload screenshotnya. Oke, setelah ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh kok hilang? Fit, Arvita. Apa sih materi apa sih? Materi apa sih? Perasaan yang minor atau lagi gue loh. Apa ya lo?